Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-45. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan pertempuran yang sangat seru segera berkobar kembali. Tohpati yang membara karena kemarahannya melawan Untara yang dengan sekuat tenaga ingin segera menyelesaikan pekerjaannya yang sudah mulai tampak akan berhasil. Sehingga dengan demikian kembali mereka bertempur dalam puncak ilmu masing-masing. Namun kali ini pun segera terasa bahwa Untara memang luar biasa. Meskipun ia masih lebih muda dari Tohpati, namun Tohpati itu tidak dapat menutup kenyataan bahwa Untara mampu menandinginya dari segala segi. Kini Tohpati terpaksa membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Ia tidak boleh tenggelam dalam arus perasaan melulu. Ia harus mampu meninjau pertempuran itu dalam segala segi, segala kemungkinan, dan segala akibat yang dapat timbul karenanya. Keringkihan di sayap kiri benar-benar sangat mengganggunya. Sedang alap-alap Jolo Tundo yang diharap akan dapat menimbulkan pengaruh yang baru bagi perimbangan kedua pihak ternyata masih belum mampu berbuat apa-apa. Karena itu, maka Tohpati terpaksa sampai pada suatu keputusan untuk menghindarkan laskarnya dari kehancuran. Dalam kekalutan itu, sekali lagi Tohpati mencoba melihat pertempuran itu. Namun malam sangat pekatnya, ia hanya melihat titik pertempuran di sayap kirinya telah bergeser jauh ke belakang, dan sayap kanannya masih saja belum mencapai kemajuan. Sedang di induk pasukannya, meskipun laskarnya mendapat beberapa kesempatan yang baik, namun ia sendiri telah terluka. Untara yang telah masak itu melihat setiap kemungkinan yang akan dilakukan oleh Tohpati. Ketika ia melihat sikapnya serta usahanya untuk melihat seluruh laskarnya, maka Untara dapat meraba maksudnya. Karena itu, maka tekanannya diperketat sehingga hampir-hampir Tohpati itu tidak sempat berbuat lain daripada mempertahankan diri dari ujung pedang Untara yang seakan-akan terbang mengelilingi kepalanya. Sementara itu laskar Tohpati di sayap kiri telah benar-benar hampir lumpuh sehingga mereka tidak mampu lagi untuk bertahan sendiri. Mereka itu kemudian segera menggabungkan diri dengan induk pasukan mereka. Keadaan kedua pasukan di induk pasukan itu kini menjadi semakin ribut. Pertempuran di antara mereka menjadi seakan-akan tidak teratur lagi. Tetapi meskipun demikian, kedua laskar itu masih tetap bertempur dengan gigihnya. Hanya anak-anak muda Sangkal Putung kini benar-benar telah menjadi pening. Meskipun beberapa orang laskar Widura terus-menerus berusaha untuk menuntun mereka dan bahkan selalu mendampingi mereka, namun keadaan mereka itu agak berbeda dengan laskar Pajang maupun laskar Jipang. Sehingga dengan demikian, maka keseimbangan kedua laskar itu semakin lama menjadi semakin berat sebelah pula.
Tetapi di pihak Pajang mempunyai kelebihan yang ikut serta menentukan keseimbangan itu. Si Danti yang lepas tidak mempunyai lawan yang seimbang itu mengamuk seperti serigala lapar. Namun beberapa orang Jipang yang berani telah mengepungnya. Mereka berusaha untuk selalu membatasi gerak si Danti itu. Tetapi setiap saat Hudaya selalu berhasil memecahkan kurungan itu dan melepaskan si Danti untuk bertempur seperti elang yang merajai udara. Tohpati adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ia tidak mau membiarkan korban berjatuhan tanpa arti. Setelah memperhitungkan keadaan masak-masak, maka yakinlah ia bahwa ia tidak akan dapat menembus benteng yang dipertahankan oleh Untara itu. Bahkan tangannya telah terluka juga, semakin lama menjadi semakin lemah dan darah yang mengalir menjadi semakin banyak pula. Betapa macan kepatihan itu menjadi marah dan betapa ia menjadi sangat puas. Namun ia tidak dapat menuruti perasaannya tanpa menghiraukan kenyataan. Sesaat kemudian terdengarlah macan kepatihan itu bersuit panjang. Suitannya itu segera disambut oleh beberapa pemimpin kelompok di dalam pasukannya. Dan sesaat kemudian menyalalah berpuluh-puluh anak panah berapi. Untara terkejut melihat hal itu, tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, maka panah-panah api itu seperti hujan berjatuhan di daerah laskarnya. Gila! Untara mengumpat. Ia tidak menyangka bahwa hal itu akan dilakukan oleh Laskar Tohpati. Meskipun ia tahu betul bahwa macan kepatihan membuat anak panah api, tetapi disangkanya anak panah itu hanya untuk dipergunakan untuk membakar rumah atau apapun di Sangkal Putung, sehingga menimbulkan kekacauan dan mempengaruhi ketahanan orang-orang Sangkal Putung. Usaha Tohpati itu sebagian berhasil. Beberapa anak-anak muda Sangkal Putung menjadi kacau dan hampir kehilangan akal. Namun tiba-tiba terdengar Untara berteriak, "Berlindung di daerah lawan!" Anak-anak muda Sangkal Putung mula-mula tak mengerti maksud apa-apa itu. Namun orang-orang Widura mendahului mereka, menyerang dan langsung menyusup ke daerah perlawanan musuh. Tetapi suwitan itu ternyata mempunyai arti yang lain pula. Demikian Laskar Pajang berusaha masuk dalam garis pertahanan itu. Maka Laskar Jipang pun surut ke belakang. Bahkan semakin lama menjadi semakin cepat. Dan kemudian ternyatalah bahwa Laskar Jipang sedang menarik diri. Untara melihat kenyataan itu. Ia berusaha untuk tidak melepaskan lawannya. Mereka harus dapat melumpuhkan pasukan macan kepatihan, sehingga untuk seterusnya tidak mendapat kesempatan berbuat serupa, menyerang Sangkal Putung dengan kekuatan yang berbahaya. Demikian pula terjadi di sayap kanan Laskar Tohpati itu. Agung Sedayu yang menunggu kekuatan terakhir yang akan diungkapkan oleh alap-alap Jolotundo menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Apakah alap-alap Jolotundo itu sudah sampai pada puncak kekuatannya? Kalau demikian, apakah yang didengar tentang alap-alap Jolotundo itu hanya sekedar dongengan untuk menakutkan orang-orang yang mendengarnya, atau kemampuan dirinya telah cukup mengatasi alap-alap itu dengan mudah?
Dalam kebingungan itulah Agung Sedayu melihat laskar lawannya surut dengan cepat. Betapa ia berusaha mengejar lawannya, namun alap-alap Jolo Tundo itu kemudian menenggelamkan diri dalam hiruk pikuk laskarnya. Mereka mundur sambil melawan serta melepaskan anak panah. Bukan main, desah Agung Sedayu. Mereka mempergunakan anak panah. Agung Sedayu itu menyesal bahwa ia tidak membawa anak panah dan busur. Tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa dalam sakunya ada beberapa butir batu. Timbullah keinginannya untuk bermain-main dengan batu itu. Sekali ia melepaskan sebuah batu, maka terdengarlah seorang lawannya yang sedang membidikkan anak panah memekik tinggi. Dan dalam remang-remang Agung Sedayu melihat orang itu jatuh terjerembab. Sesaat ia melihat orang itu menggeliat dan menahan sakit. Agung Sedayu terkejut melihat akibat perbuatannya. Orang itu tampaknya menjadi sangat menderita. Karena itu maka tiba-tiba ia berlari-lari mendekatinya. "Kenapa kau?" terdengar Agung Sedayu bertanya. Orang itu masih menggeliat dan menyeringai kesakitan. Dipegangnya perutnya sambil mengadu tak habis-habisnya. Sementara itu kawan-kawannya telah semakin jauh mundur dari pertempuran. Agung Sedayu mencoba menangkap lawannya yang kesakitan itu dan dicobanya untuk menenangkannya. "Jangan berguling-guling." Tetapi alangkah terkejutnya Agung Sedayu itu, karena sesaat kemudian orang itu pun menjadi diam membeku. "Oh," desah Sedayu, "apakah kau mati, Dan sebenarnya lah orang itu pun telah mati. Karena itu maka Agung Sedayu menyesal bukan main, tetapi ia tidak akan dapat menghidupkannya lagi. Suandaru juga melihat Agung Sedayu sibuk dengan orang itu, mendekatinya sambil bertanya, "Kenapa dengan orang itu? Aku tidak sengaja membunuhnya, tetapi orang ini mati. Kenapa kalau mati? Bukankah orang itu orang Jipang?" Agung Sedayu kini telah tegak berdiri, digigitnya bibirnya, dan terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. "Ya," katanya dalam hati, "apakah kita sudah sedemikian jauhnya menyimpang dari peradaban manusia? Meskipun orang itu orang Jipang, pajang atau orang yang ditemuinya di pinggir jalan sekalipun, namun selama ia masih bernama manusia, apakah kita biarkan saja mereka mati selagi masih ada kesempatan untuk menolongnya?" Tetapi ketika Agung Sedayu melayangkan pandangan matanya, maka dilihatnya di berbagai tempat tubuh-tubuh yang terbaring membeku. Tetapi ada juga di antaranya terdengar merintih menahan sakit. Agung Sedayu belum pernah melihat medan pertempuran. Kali ini adalah kali yang pertama. Karena itu ia menjadi ngeri. Meskipun kini ia tidak takut lagi untuk bertempur, tetapi apa yang dilihatnya benar-benar mendirikan bulu romanya. Namun sesaat kemudian, Agung Sedayu itu mendengar Suandaru berkata, "Marilah, musuh kita masih berada di pelupuk mata kita." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sesaat kemudian dilihatnya Suandaru meloncat dan berlari ke arah laskar Jipang yang mengundurkan dirinya. Agung Sedayu pun kemudian mengikutinya pula. Namun hatinya benar-benar digelisahkan oleh pengalamannya yang pertama itu. Meskipun demikian, ada sesuatu yang didapatkannya
di medan peperangan itu. Disadarinya kemudian bahwa alap-alap Jolotundo pada saat-saat bertempur sama sekali bukan sekedar menunggunya lelah sambil menyimpan kekuatan terakhirnya, tetapi alap-alap Jolotundo itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Maka hatinya menjadi semakin besar. Agung Sedayu itu semakin melihat kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Ternyata alap-alap Jolotundo yang pernah menghantuinya itu tidak lebih daripada yang disaksikannya itu, yang ternyata masih berada di bawah kepandaiannya bermain pedang. Aneh, desahnya di dalam hati. Apakah yang selama ini memagari keberanianku untuk berbuat seperti ini? Agung Sedayu itu menjadi semakin percaya kepada diri sendiri, tetapi ia masih belum dapat melihat tubuh-tubuh yang bergelimpangan di bekas medan pertempuran itu. Laskar Jipang itu pun kemudian mengundurkan dirinya dengan cepat sambil melawan terus, sehingga dengan demikian maka Laskar Pajang pun tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya dapat mendesak laskar musuhnya itu. Dalam keadaan yang demikian, maka laskar di kedua belah pihak hampir bercampur baur dalam satu lingkaran pertempuran. Namun kemudian laskar Jipang itu menyebar dan dengan cepat berusaha menyusup ke dalam sebuah desa yang pertama-tama mereka temui. Di ujung selatan induk desa Sangkal Putung, Sono Keling melihat di arah barat panah api menari-nari di udara. Karena itu, maka ia menjadi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa laskar induknya terpaksa mengundurkan diri. Kalau demikian, katanya di dalam hati, maka laskar yang aku hadapi dan dipimpin oleh Widura sendiri ini bukan laskar induk. Jadi siapakah yang memimpin laskar induk lawan ini? Tetapi Sono Keling tidak mendapat jawabannya dan ia tidak sempat untuk menanyakannya. Kini ia harus mematuhi perintah itu, meskipun sebenarnya keadaan laskarnya sendiri sama sekali tidak mengkhawatirkan. Tetapi kalau laskar induk lawannya yang telah ditinggalkan oleh laskar Jipang itu mengepungnya, maka laskarnya pasti akan tumpas. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain daripada mengundurkan diri pula. Demikianlah, maka seluruh pasukan Tohpati itu kini telah ditarik mundur. Widura pun tidak berusaha mengejar lawannya yang sudah terlampau jauh. Sono Keling berhasil juga mengundurkan dirinya dengan teratur, sehingga dari pihaknya tidak terlalu banyak korban yang jatuh. Induk pasukan yang dipimpin oleh Untara itu mengejar lawannya sampai ke desa pertama yang dapat dicapai oleh laskar lawannya. Demikian mereka memasuki desa itu, maka seakan-akan mereka telah lenyap di telan kegelapan. Obor-obor mereka segera menjadi padam, dan orang-orang mereka pun segera menyelinap dan hilang di balik daun-daunan yang rimbun serta rumpun-rumpun bambu yang lebat. Laskar Pajang sejenak menjadi ragu-ragu. Mereka sama sekali tidak mendengar seorang pun memberikan aba-aba kepada mereka. Apakah mereka harus mengejar lawan itu atau mereka harus berhenti di batas desa itu? Sebab alangkah berbahayanya melakukan pengejaran di dalam gelap yang pekat itu. Yang terdengar kemudian adalah suara si Danti. "Hei! Apakah yang harus kami lakukan?" Tak ada suara yang menyahut. Karena itu sekali lagi si Danti berteriak,
Apakah Laskar Pajang ini laskar yang liar, yang dapat berbuat sekehendak diri kita masing-masing? Ayo, bagi yang memegang pimpinan, berikan perintah. Kembali suara itu bergulung-gulung dan hilang ditelan kabut malam. Semua yang mendengar suara si Danti itu menjadi tegang. Mereka menunggu jawaban dari pimpinan mereka. Namun jawaban yang ditunggunya itu tidak juga kunjung datang. Hudaya, si Danti dan beberapa orang lain menjadi gelisah. Citra Gati dan Agung Sedayu dari sayap yang lain pun telah bergabung dalam induk pasukan itu pula. Dalam ketegangan itu terdengar suara Agung Sedayu gelisah. Kakang Untara, Kakang Untara. Tetapi Untara tidak menyahut. Karena itu seluruh Laskar Pajang pun menjadi gelisah. Dalam hiruk pikuk pengejaran mereka tidak melihat kemana Untara pergi. Beberapa orang dari mereka masih melihat Untara berhasil melukai Tohpati dan kemudian berusaha mengejarnya. Tetapi tiba-tiba Untara itu seakan-akan menjadi hilang lenyap, ditelan oleh malam yang kelam. Suasana segera meningkat menjadi semakin tegang. Ternyata Untara telah hilang. Dengan demikian, maka Laskar Pajang itu benar-benar menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam ketegangan itu terdengar suara Citra Gati. Siapakah yang melihat Ki Untara untuk yang terakhir kalinya? Aku, jawab salah seorang. Pemimpin kita telah melukai Macan Kepatihan, tetapi dalam hiruk pikuk pengejaran, aku tidak melihatnya. Di mana? Bertanya Citra Gati pula. Di garis pertempuran tadi. Mari kita cari. Beberapa orang segera bergerak kembali ke garis pertempuran beberapa langkah di belakang mereka. Tetapi terdengar si Danti berkata, "Kenapa kita cari ia di sana? Bukankah ia telah berhasil melukai Macan Kepatihan dan mengejarnya? Marilah kita cari ke depan, ke dalam desa ini." Citra Gati berpikir sejenak. Untara pasti tidak akan berbuat demikian, berbuat sendiri dan meninggalkan laskarnya dalam keraguan-raguan. Pemimpin yang bodoh pun akan tahu bahwa keraguan-raguan dalam barisannya adalah sangat berbahaya. Maka sesaat kemudian ia menyahut, "Kita cari di garis pertempuran." "Tidak," sahut si Danti. "Jangan membuang waktu." Ketegangan menjadi semakin memuncak karenanya. Masing-masing agaknya mempunyai perhitungan sendiri-sendiri. Si Danti pun kemudian sudah bergerak diikuti oleh beberapa orang yang kebingungan, siap memasuki padesan di hadapannya. Tetapi terdengar Citra Gati berteriak, "Jangan berbuat hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri dalam usaha yang sia-sia. Kalau kita pasti Untara ada di depan kita, maka biarlah kita pertaruhkan nyawa kita untuk mencarinya. Tetapi kemungkinan itu tipis sekali." "Kau jangan menghinanya," sahut si Danti keras-keras. "Apakah kau sangka Untara terluka? Untara adalah seorang yang luar biasa. Aku sendiri pernah berkelahi melawannya. Karena itu, maka tak akan ia terluka dan terbaring di antara orang-orang yang luka. Aku hormati dia, aku kagumi dia." Kata-kata itu masuk akal pula. Karena itu beberapa orang menjadi mempercayai perhitungan itu. Tetapi Citra Gati tetap pada pendiriannya. Seandainya Untara telah terlanjur memasuki desa itu, maka pasti ia akan segera kembali dan memberikan aba-aba kepada mereka yang mengikutinya.
Dalam ketegangan yang dipenuhi oleh keraguan-raguan itu, tiba-tiba terdengar kembali si Danti berkata, "Taati perintahku, aku mengambil alih pimpinan. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian." "Tidak!" Citra Gati tiba-tiba berteriak tak kalah kerasnya. "Aku ambil alih pimpinan. Aku adalah orang yang memiliki kedudukan tertua di antara kalian-kalian. Ketika Kakang Widura meninggalkan Sangkal Putung, aku dan Hudayalah yang diserahi pimpinan. Persetan dengan tata cara itu. Sekarang aku mengangkat diri menjadi pemimpin kalian. Apa maumu? Apakah aku harus membunuhmu?" "Jangan berlagak jantan sendiri, Sidanti. Aku tahu kau memiliki beberapa kelebihan dari kami. Tetapi kami bukan kelinci-kelinci yang patuh karena kami kau takut-takuti. Dengan meninggalkan tata cara yang ditetapkan dalam keprajuritan Pajang, maka kau adalah seorang pemberontak. Dan bagiku, bagi kami, laskar yang patuh pada tugas kami, maka nyawa kami akan kami pertaruhkan untuk menumpas setiap pemberontakan." "Gila!" teriak Sidanti. "Ayo, siapakah yang menantang Sidanti? Majulah!" Citra Gati bukan seorang penakut, betapapun ia menyadari keringkihannya untuk melawan Sidanti. Tetapi ia adalah seorang prajurit yang bertanggung jawab. Karena itu maka ia tidak gentar menghadapi apapun. Tetapi sayang bahwa Citra Gati itu pun telah terbakar oleh perasaannya, sehingga ia lupa pada pokok persoalannya, hilangnya Untara. Apalagi ketika Citra Gati menyadari bahwa sebagian besar laskarnya condong kepadanya, sehingga dengan demikian hampir-hampir ia menjatuhkan perintah untuk bersama-sama menangkap Sidanti yang telah melanggar tata cara keprajuritan. Tetapi dalam pada itu terdengar suara Agung Sedayu memecah ketegangan dan kepekatan malam. Katanya, "Persetan dengan pimpinan atas laskar ini. Aku bukan prajurit Pajang, bukan pula laskar Sangkal Putung. Aku di sini dalam kedirianku sendiri, dalam tugas yang aku bebankan sendiri di pundakku, sehingga aku ikut bertempur bersama-sama kalian. Tetapi aku tidak diperintah oleh pemimpin yang manapun. Bertempurlah di antara kalian. Aku akan mencari Kakang Untara. Aku sependapat dengan Kakang Citra Gati. Kakang Untara masih berada di belakang kita. Dan siapakah di antara kalian yang masih memiliki kesetiaan kepadanya? Ikutilah aku. Yang merasa diri kalian prajurit-prajurit yang baik, tunggulah sampai salah seorang berhasil membunuh orang-orang lain dan mengangkat dirinya menjadi pemimpin laskar Pajang. Sedang tak seorang pun di antara kalian yang berusaha memberitahukan hal ini kepada Paman Widura, pemimpin yang sebenarnya atas kalian. Dan siapa yang mencoba menghalangi Agung Sedayu, maka pedangku akan berbicara." Kata-kata Agung Sedayu itu seakan-akan merupakan suatu pemecahan yang dapat mereka lakukan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka, seorang penghubung, berlari ke arah padesan di belakang mereka. Di sanalah kudanya ditambatkan. "Hei, kemana kau?" teriak Sidanti yang menjadi marah. "Aku akan melaporkannya kepada Ki Widura." Sidanti tidak mencegahnya. Sikap itu agaknya telah mendapat dukungan dari setiap orang dalam pasukan itu. Sedang Agung Sedayu kemudian tidak mempedulikan apa-apa lagi. Ia berjalan saja langsung ke garis peperangan untuk mencari kakaknya. Dalam hiruk-pikuk perkelahian itu adalah sangat mungkin bagi seseorang untuk mendapat serangan tanpa diketahuinya, apalagi Untara yang saat itu sedang menumpahkan perhatiannya kepada Tohpati. Citra Gati,
Daya dan sebagian besar dari mereka kemudian berjalan mengikuti Agung Sedayu. Mereka berjalan sambil memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Dengan beberapa buah obor di tangan, mereka mencoba mengamati setiap tubuh yang terbaring. Dengan demikian, maka sekaligus mereka dapat menemukan beberapa orang yang terluka, namun kiranya yang masih mungkin diselamatkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.